warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diansari Agustina, CGP Angkatan 7. Saat ini saya bertugas di SDIT Alam Biruni. Hari ini saya akan melakukan pertanyaan coaching sama rekan saya, Bu Yosi, sebelum kita melakukan observasi. Jadi ini namanya observasi, yaitu coaching yang dilakukan sebelum memulai observasi atau pembelajaran. Nah, baik, di sebelah saya sudah ada rekan saya, Bu Yosi. Silakan Bu Yosi memperkenalkan diri dulu, Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Yosi Pranita, selaku wali kelas 2A. Ya, baik Bu Yosi. Hari ini tujuan kita bincang-bincang hari ini bukan untuk menilai ataupun mengetahui baik buruknya, bukan, tapi tujuan kita hari ini cuma sekedar untuk sharing saja, agar nanti pembelajaran kita ke depannya itu lebih baik lagi. Baik Bu Yosi, untuk observasi besok rencananya nih Bu Yosi akan menyampaikan materi apa? Besok saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang PKN, yaitu jenis-jenis keberagaman di sekolah. Seperti yang kita tahu, keberagaman di sekolah kita ini kan banyak. Ada jenis kelamin, hobi, fisik. Jadi anak-anak itu masih belum bisa membedakan yang mana fisik itu apa, Bu, jenis kelamin apa, Bu. Jadi nanti besok akan disampaikan seperti itu. Apalagi di kelas 2 Bu Yosi ya. Mereka belum tahu, hanya tahu tinggi, pendek, hitam, putih, itu tuh apa sih sebenarnya namanya? Hanya beda bentuk, tapi kan ada istilahnya. Keberagaman itu kan ada istilahnya. Ya, ini menarik sekali ya Bu Yosi ya materi ini. Jadi ini materi PKN. Nanti sebelum observasi atau pembelajaran yang akan Ibu Yosi lakukan terkait materi ini, kira-kira apa nih langkah-langkah yang akan Ibu Yosi lakukan? Seperti biasa Bu Dian ya, sebagai seorang guru sebelum mengajar di kelas itu tentunya kita harus menyiapkan berbagai persiapan. Yang pertama tentunya RPP itu harus, kemudian media pembelajaran apa nih yang akan membuat anak menarik. Kalau materi ini Bu Yosi berpikir seperti kayaknya gambar-gambar itu perlu, karena anak kelas 2 kan gambar, misalnya nanti ada gambar yang sedang memancing, membaca, nanti kan akan kita ini nih hobi nanti kita. Terus kalau yang untuk fisik kayaknya nanti kita langsung kayak bukan buat kelompok, kita langsung praktek di depan. Nanti Bu Yosi akan cari di mana sih siswa yang tinggi, mana sih siswa yang pendek, jadi langsung real. Di samping gambar nanti juga akan langsung ke depan. Seperti itu. Ya, jadi medianya nanti akan menggunakan gambar-gambar, dan ada nanti praktek real langsung. Karena anak-anak kan kalau hanya lihat gambar tanpa ada, misalnya gambar bisa membantu, tapi kalau misalnya kita langsung mau membedakan laki-laki dan perempuan, kita harus panggil nih, mana yang laki-laki, mana perempuan. Jadi misalnya kita panggil siswa laki-laki, ini apa jenis kelaminnya, mereka hanya tahu laki-laki perempuan tapi nggak tahu itu namanya apa, Bu ya. Jenis kelamin mereka belum tahu. Nah, jadi besok akan kita kenalkan laki-laki dan perempuan, ini namanya jenis kelamin kita itu berbeda seperti itu. Jadi anak-anak ini hanya tahu nama, nggak tahu apa itu klasifikasinya. Tinggi pendek nggak tahu, hanya tinggi pendek, Bu, itu ternyata perbedaan fisik. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian itu kan persiapannya, kemudian langkah-langkah dalam observasi tersebut atau kegiatan pembelajarannya nanti seperti apa, Bu? Kalau saya biasanya, karena anak kelas 2 ini kan kalau kita awal masuk mau menarik minat belajar mereka itu susah. Jadi setelah salahin itu biasanya kita adakan ice breaking dulu, entah nyanyi-nyanyi dulu, entah tepuk-tepuk apa dulu, bikin senang dulu. Nah, setelah mereka tertarik, baru nanti kita mulai pembelajaran. Terutama harus menyampaikan tujuannya dulu. Hari ini kita belajar apa garis besarnya. Nanti setelah belajar ini anak-anak akan paham apa, seperti itu. Setelah mereka konsentrasi, mereka kita udah terarah, baru kita mulai pembelajaran. Biasanya seperti itu. Walaupun kadang-kadang nanti ada juga di tengah perjalanan anak-anak yang masih kurang fokus, tapi sembari berjalan biasanya kita akan games dulu lah, misalnya menanyakan bagaimana keadaan mereka hari ini, sudah siap belajar belum, seperti itu biasanya. Karena itu sangat penting sekali. Menarik minat mereka dulu. Karena kalau misalnya kita langsung mengajar tanpa kita tahu anak itu siap atau belum, biasanya di tengah perjalanan pembelajaran itu pasti ada kendala. Nah, ini minimalisir
kendala sebenarnya, walaupun kendala itu pasti ada, tapi dengan kita menarik minat anak dulu biasanya akan berjalan dengan lancar. Nah, nanti dalam kegiatan intinya tuh Bu Yosi gimana? Kegiatan intinya itu? Untuk kegiatan inti setelah kita sampaikan tujuan pembelajaran kan nanti ada gambar-gambar untuk yang perbedaan karakteristik di sekolah ini banyak loh anak-anak agama. Nah kalau agama tentunya karena kita sekolah SD IT Alam Terbaru agama hanya satu dong. Tapi kalau nanti akan Ibu Yosi sampaikan juga kalau di Indonesia itu di negara kita ada agama, nanti akan ada gambar-gambar seperti tadi gambar misalnya masjid tempat ibadah. Jadi itu perkenalan dulu berbagai agama dan tempat ibadahnya itu perbedaan agama, kemudian perbedaan fisik. Nah nanti akan dipanggil tadi dia buat kelompok lah. Nah untuk yang perbedaan fisik bisa langsung dipanggil anak. Nah kalau untuk perbedaan hobi nanti akan Bu Yosi tanya langsung siapa di kelas ini yang hobi membaca, nanti mereka langsung. Jadi mereka menyimpulkan di kelas ini yang hobi membaca berapa orang, yang hobi bersepeda berapa orang. Itu langsung ada laporan juga nanti. Mereka bisa bercerita juga dengan orang tua. Oh Bunda ternyata di kelas kami mempunyai hobi yang berbeda loh. Hobi itu ternyata masing-masing orang itu ada yang sama, ada yang berbeda seperti itu. Oke, menarik sekali sepertinya Bu Yosinya. Nah, seperti langkah-langkah yang sudah Ibu Yosi jabarkan tadi, ini kan udah terbayang nanti suasana kelasnya seperti apa. Kira-kira ada nggak kesulitan yang bakal ditemui? Kalau kesulitan yang pertama, kendala gitu. Kendalanya seperti ini. Walaupun kita sudah mencoba merancang, sudah membayangkan ini akan berjalan lancar, di tengah perjalanan biasanya akan ada kendala. Satu, anak yang susah fokus. Kedua, anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Teman-temannya sedang serius, dia nanti main-main. Itu karena dalam setiap kelas kan pasti ada anak yang bisa konsentrasi, ada anak yang memang susah fokus. Itu memang ada setiap kelas. Cuman tergantung dari kita wali kelasnya. Biasanya untuk anak-anak yang seperti itu memang harus dirangkul, dideketin, dibujuk. Apalagi untuk anak kelas 2. Anak kelas 2. Apalagi nanti akan ada anak yang seperti ini. Udah apel lah hobi, udah apel lah ingin. Nah, untuk yang kayak gitu kan masa kita nanya, "Kamu nggak ada suka?" "Udah Bu, udah apel." Anak-anak jawab versi anak-anak, "Udah apel lah Bu ingin." Nah, nanti kan kita gali. Kamu misalnya bersepeda nggak mau, nggak suka. Oh, udah apel lah buku ingin, cuman aku tuh ingin ini Bu main game. Nah itu kan hobi. Hobi, cuman hobi yang agak berbahaya, maksudnya ketika dia tidak bisa mengatur pola waktu berbahaya. Nah di situ peran kita sebagai guru. Boleh nak main game, tapi harus ada aturannya, buat kesepakatan dengan bundanya. Misalnya main gamenya itu pada saat akhir pekan saja, berapa menit. Boleh, ibu nggak melarang misalnya main game. Cuma kadang-kadang anak kita ini kan hobinya yang agak-agak gimana gitu ya. Nah, tugas kita guru untuk mengarahkan hobi nonton deh lah Bu, hobi ngapel lah yang lain. Boleh nak nonton, cuman kita ada aturannya. Mungkin akan seperti itu nanti anak. Ada yang ngomong hobinya itu bukan hobi yang positif, maksudnya itu sebenarnya bukan negatif, cuman khawatirnya ketika dia tidak bisa mengatur waktu, hobi itu akan menjadi kendala bagi anak. Oke, benar sekali. Peran kita sebagai guru. Oke, nah dari kesulitan ya ditemukan nanti adanya mungkin anak yang tidak fokus mungkin ya. Seperti itu. Kemudian kira-kira nih rencana apa nih nantinya kalau seandainya Bu Yosi menemukan kesulitan itu misalnya, apa yang akan Ibu lakukan? Biasanya untuk membangkitkan fokus anak kembali. Kalau anak yang tidak fokus itu biasanya akan ada di setiap pembelajaran. Itu seperti tadi kita sebagai guru biasanya langsung tahu nih anak ini kurang fokus. Langsung kita hampiri deh biasanya. Gitu daripada ya. dia mengganggu teman yang lain. Kadang-kadang dia tuh kan entah lempar ini lempar itu, ganggu temennya, mau ngajak anaknya main. Palingan kita hampiri, "Nak, belajar dulu ya bentar ya, kita belajar dulu, nanti mainnya pada saat istirahat." Biasanya anak-anak tuh sebenarnya dia ribut tuh kalau kelas 2 nih minta perhatian gurunya sebenarnya. Jadi dia tuh memang sengaja kadang-kadang cari masalah, mau minta perhatian. Dan kadang-kadang memang anak itu memang sukanya berulah karena dia belum namanya kelas 2 Bu ya, peralihan dari kelas 1. Belum ada motivasi untuk tanggung jawab belajar. Jadi kita butuh terus-terus ngomong, narik gitu. Ayolah nak, kita belajar dulu nanti ya mainnya, seperti itu. Maksudnya dirangkul, didekatin, dimotivasi seperti itu, bukan misalnya kadang-kadang tapi misalnya ini, "Aduh nak, kalau nggak mau belajar susah Ibu." Nggak boleh juga seperti itu kan. Nanti dia memposisikan, "Aduh karena saya ini ibu gurunya
jadi kayak dia merasa bersalah seperti itu, menjadikan dia tersangka. Enggak juga, jadi misalnya nggak apa-apa nak main, tapi nanti ya jam istirahat jadi kita tetap main. kita motivasi gitu ya. Walaupun ya namanya anak-anak kadang-kala dia ngajak main, Iya. terus nggak tahu, tidak bisa membedakan kapan waktu belajar, kapan waktu main. Nah, bagus sekali Bu rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi kesulitan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi. Kemudian tanggung jawab seperti apa nih Bu terhadap murid-murid Ibu agar kesulitan-kesulitan yang nanti akan Ibu temui itu diminimalisir, nggak ditemui lagi gitu. Biasanya yang seperti itu tuh diantisipasi di awal pembelajaran sebenarnya, kan dibuat kesepakatan terus kita menerus, kan terus menerus diingatkan terus menerus istilahnya pembelajaran, setiap pembelajaran gitu ya. Harapannya sih dengan diingatkan terus menerus itu berkurang, tapi jika pun ada, kita kan sudah ada antisipasinya. Jadi pada saat awal pembelajaran itu kita terus motivasi anak, dan yang paling penting tuh seorang guru itu selipkan doa. Selipkan doa untuk anak kita, bawa sebut nama anak di dalam doa seperti itu. Karena tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dibanding doa. Jadi hasilnya kita serahkanlah, tapi yang penting kita doakan, kita motivasi. Jika memang anak tersebut masih ada kendala, ya berarti memang tantangan kita istilahnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yosi. Sangat seru sekali ya perbincangan coaching kita pada hari ini. Setelah ini kita akan melakukan observasi ya Bu Yosi ya. Semoga nanti observasinya berjalan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai juga dengan rencana atau rancangan pembelajaran yang sudah Ibu Yosi rancang. Oke, nanti mungkin setelah observasi saya akan kembali bincang-bincang lagi sama Bu Yosi. Bukan untuk menilai atau apa, tapi ya saling berbagi gitu ya. Saya juga berterima kasih. Semoga dengan adanya coaching ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi siswa saya. Jadi sama-sama memberikan manfaat. Terima kasih Bu Yosi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran kita semua tanya, apa kabarnya? Baik, Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam. Bertemu lagi ya kita di pasca observasi. Jadi ini adalah coaching setelah kita melakukan observasi tadi.
sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa tujuan ini bukan untuk menilai pembelajaran yang telah Ibu Yosi sampaikan, tetapi hanya untuk saling berbagi. Kemudian barangkali ada apa yang harus kita tambah, kita perbaiki, mungkin kita berbagi di sini ya Bu Yosi ya, agar pembelajaran kita ke depannya itu semakin baik lagi. Sekarang sudah baik, kemudian akan semakin baik lagi. Nah sebelumnya kemarin saya sudah melihat Bu Yosi menyampaikan pembelajaran sudah sangat baik, anak-anak juga terlihat antusias ya. Memang ada beberapa ya yang agak-agak kurang antusias atau kurang semangat atau bagaimana, tapi secara keseluruhan pembelajaran materi sama metode atau media yang Ibu Yosi pilih, bagi saya, menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Nah, namun dari observasi kemarin yang sudah kita lakukan, kira-kira nih Bu Yosi, ada nggak materi yang lupa barangkali yang Bu Yosi sampaikan pada saat itu? Ya begini Bu Dian, seperti yang Ibu saksikan pada saat observasi ya, di tengah perjalanan pembelajaran ternyata ada kendala. Yang kita rancang waktunya misalnya 2 jam pembelajaran itu tuntas, ternyata pada saat tengah perjalanan kan ada anak yang ribut, ada anak yang terlihat bosan. Jadi kan kita menarik perhatian mereka dengan nyanyi lagi, ice breaking lagi, kemudian ada anak yang lari-lari, itu kan kita kejar. Jadi waktunya itu terpotong itu terpotong. Nah seharusnya pada akhir pembelajaran kan Ibu Yosi harus menyampaikan nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Itu sebenarnya harus disampaikan, tapi ternyata karena kita waktunya itu banyak terbotong dengan mengatasi kendala-kendala itu tidak tersampaikan. Tapi tidak akan jadi masalah, karena itu walaupun tidak tersampaikan hari itu, nanti pada pertemuan selanjutnya biasanya pada saat afirmasi pelajaran selanjutnya Bu Yosi akan umpan balik nih, pelajaran kemarin kita belajar apa. Nah kemarin ternyata Ibu Yosi belum menyampaikan tujuan pembelajaran ini loh nak, tujuan pembelajarannya. Nah apakah kalian sudah merasakan manfaat dari pembelajaran kemarin itu? Jadi ada memang yang terlupakan Bu Dian, tapi akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya memang sangat penting sekali kita menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak kita Bu Yosi ya. Sangat jadi penting. mereka Cuman itu tahu gitu bukan ya apa sih tujuannya gitu bukan ya. terlupakan. Kadang-kala kan terpotong waktu, kadang-kala kita ini kan sudah merancang sedemikian rupa, sudah diatur sebaik mungkin, tapi di lapangan ternyata ada kendala tadi seperti itu. Sekali. Tapi itu tidak akan mengurangi makna pembelajaran, insya Allah. Oke, baik. Ya bagus sekali Bu Yosi ya, ada tujuan pembelajaran yang belum tersampaikan. Kemudian selain itu Bu Yosi, kira-kira ada nggak nih kendala yang benar-benar terjadi ketika proses pembelajaran itu? Ada Bu Dian, itu tadi yang misalnya pada saat anak-anak yang saya tanyakan hobi seperti rencana kemarin, ternyata memang ada anak yang kan Ibu Dian lihat sendiri, dak Bu, dak hobi apa lah. Jadi dia tuh hobi tuh apanya Bu? Makan, tidur tuh. Itu kan bukan hobi. Nah itu memang harus kita lakukan. Jadi anak itu tidak tahu apa hobi. Hobi itu kan kita jelaskan hal yang suka kamu lakukan rutin. Omen tuh ada Bu, kata dia hobi main HP. Nah Bu, ternyata mau dipancing ternyata di era sekarang ini memang ternyata anak-anak itu HP ini nomor 1, dijadikannya hobi, ternyata main game itu anak kelas 2 loh kemudian. Jadi akhirnya itulah pada saat pembelajaran kan memang saya arahkan, tapi kayaknya perlu waktu khusus. Akhirnya saya putuskan pada saat jam istirahat, saya panggil anak tersebut. Jadi saya nasihati, main game itu boleh. Ternyata kalau misalnya mau pakai waktu jam pelajaran Bu Dian, habis waktu jam pelajarannya. Sedangkan tadi saja tujuan pembelajaran Bu Yosi tidak tersampaikan. Jadi untuk anak ini jadi kayak kita itu bukan BK sih saya ya. Cuman maksudnya anak ini kayaknya perlu ini penanganan khusus deh. Kan bahaya kalau dia mau main game tuh dijadikan kayaknya hobi deh Bu, ingin main game tuh. Perlu juga tuh di coaching sama anak. Jadi akhirnya saya panggil pada saat jam istirahat, bahkan saya pantau, insya Allah kan saya pantau. Jika tidak ada perubahan, kayaknya saya akan komitmen dengan orang tua deh Bu. Kayaknya perlu deh Bu ya menghubungi orang tuanya, karena kan dia main game itu kan di rumah, bukan di sekolah. Kita di sekolah hanya mengarahkan, tentunya perlu kerjasama dengan orang tua. Tapi mudah-mudahan anak ini hanya sebatas hobi yang masih bisa diarahkan.
Oke, jadi itu ya kendala Bu Yosi. Iya. Jadi ada beberapa anak itu yang kurang fokus gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian ada juga dia belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seperti hobi. Iya, hobi mereka nggak tahu Ya. istilahnya. Terus karena kayak yang fisik itu Bu, dia nggak tahu, cuman Bu ada kawan kami yang hitam putih. Oh itu ternyata fisik. Oh Iya. bukan bentuk. Ya bentuk, tapi namanya perbedaan fisik. Iya. Mereka nggak tahu fisik itu apa. Kemarin sudah disampaikan. Nah, baik, itu kan tadi sudah Bu Yosi sampaikan kendala-kendalanya. Kira-kira nih, apa nih rencana ke depannya Bu Yosi untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi seperti saat ini, rencananya? Untuk kedepannya karena pembelajaran tiap hari itu kita menemui kendala, tentunya metode pembelajaran akan semakin ditingkatkan. Misalnya anak-anak kalau tadi kan Bu Yosi hanya lihat gambar nih, Iya, mungkin bisa nanti kalau materi yang bisa dikaitkan dengan video, nanti cari video nonton bersama. Iya. Tapi tentunya itu tidak bisa dipakai setiap pembelajaran kan. Kayaknya perlu juga deh video anak-anak nonton bersama. Ya, seperti bagus sekali itu. tuh, Bu Yosi. Jadi kita harus cari cara apa lagi nih misalnya, walaupun nanti nonton video juga ada kendala nanti pasti. Mungkin bisa ya kalau di tengah-tengah itu kita lakukan ice breaking kembali Ya, gitu ya. kayak kemarin kan pada saat anak udah terlihat udah semangat, Bosan gitu ya. kita ice breaking lagi, Iya. kita nyanyi lagi seperti Oke, itu. baik, bagus sekali Bu Yosi, sangat menarik sekali. Nah, kemudian nih, apa kira-kira tanggung jawab Bu Yosi agar ini rencana ini berjalan gitu ya? Untuk kedepannya, untuk meminimalisir kendala-kendala itu, kira-kira apa tanggung jawab yang akan Bu Yosi lakukan ke depannya? Tentunya yang tidak bosan-bosan seperti yang saya sampaikan kemarin, motivasi anak itu penting. Kita menjalin kedekatan dengan anak itu penting. Mengidentifikasi perasaan anak hari itu penting. Kemudian motivasi terus-menerus, misalnya kita perhatikan anak terus-menerus, mengajar dengan ikhlas tentunya ya, walaupun kendala di lapangan banyak. Kemudian terakhir, selipkan doa. Ya, Seperti itu. baik Bu Yosi, Insya Allah bagus sekali, seru sekali coaching kita pada hari ini. Saya pun sebagai guru di sini juga termotivasi dari Bu Yosi. Semoga pembelajaran kita ke depannya menjadi lebih baik lagi ya Bu Yosi, berpusat pada murid, kemudian memihak murid gitu ya, memberikan merdeka belajar bagi murid kita Bu Yosi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Yosi. Saya doakan semoga Bu Yosi sehat selalu. Amin. Jadi guru yang terus menginspirasi kita semua. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu Yosi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.